Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7, kelas 7F SMP Regina Pacis yang beranggotakan Lisa 10, absen 10, Aksa absen 27, Jessie absen 17, dan Michael absen 23. Pada di video kali ini, kami akan menampilkan karya kami yang bertema kesetaraan gender. Masalah kesetaraan gender yang kami bahas adalah masalah ekonomi dan pekerjaan laki-laki dan perempuan yang ada di Indonesia. Mata pelajaran yang kami gabungkan adalah IPA, Matematika, Agama, dan PPKN. Selamat menyaksikan video kami yang berjudul Kita Semua Setara. Kalian tahu tidak apa pengertian kesetaraan gender? Aku jelasin ya. Kesetaraan gender, dikenal juga sebagai keadilan gender, adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Ciri-ciri kesetaraan gender yaitu 1. Akses. Akses yang dimaksud dalam hal ini adalah peluang atau kesempatan dalam mendapatkan atau menggunakan sumber daya tertentu. 2. Partisipasi. Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang atau kelompok dalam kegiatan dan atau pengambilan keputusan. 3. Kontrol. Kontrol merupakan penguasaan atau wewenang atau kekuatan dalam pengambilan keputusan. 4. Manfaat. Manfaat merupakan kegunaan yang bisa dinikmati secara optimal. Umumnya, pekerja perempuan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan tenaga kerja laki-laki. Menurut data terakhir BPS dan Dekraf, pekerja perempuan secara general hanya berjumlah sekitar 37,16%, jauh di bawah laki-laki yang sebesar 62,84%. Uniknya, dalam ekonomi industri kreatif, perempuan malah jadi pemeran utama dengan persentase 53,68%. Berdasarkan sensus ekonomi 2016, pengusaha perempuan masih memimpin, yakni dengan persentase sebesar 54,96%. Sementara jumlah pengusaha laki-laki di ekonomi kreatif sebesar 45,4%. Teori ekonomi atau bisa disebut analisa ekonomi mengatakan yakni ilmu yang menerangkan hubungan peristiwa-peristiwa ekonomi kemudian merumuskan hubungan-hubungan itu dalam suatu hukum ekonomi. Contohnya, hukum permintaan. Jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Hukum penawaran. Jika harga barang naik, maka jumlah yang ditawarkan akan bertambah. Jika harga barang turun, maka jumlah yang ditawarkan akan berkurang. Teori produksi dan lain-lain. Inilah penyebab permasalahan tersebut. Hadirnya pandemi COVID-19 telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di Indonesia, COVID-19 telah menjangkiti lebih dari 1,3 juta orang sejak kasus pertama diumumkan pada bulan Maret 2020. Setidaknya 35.000 orang telah meninggal dunia, namun upaya yang untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 telah menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat setelah menunjukkan pencapaian penurunan kemiskinan beberapa tahun belakangan ini. Tingkat kemiskinan kembali meningkat setelah pandemi COVID-19. 1 dari 10 orang di Indonesia hari ini hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Tingkat kemiskinan anak juga dapat meningkat secara signifikan. Dampak negatif terhadap keadaan sosial ekonomi dari pandemi bisa menjadi jauh lebih buruk tanpa adanya bantuan sosial dari pemerintah. Nah, berikut dampak negatif dari permasalahan tersebut. Bagaimana solusi yang dapat kita lakukan sebagai kelompok generasi muda dalam menangani permasalahan yang diangkat? Yang dapat kita lakukan adalah 1. Memberikan kesetaraan gaji. Yang kedua, mengubah strategi perekrutan untuk meningkatkan keragaman gender, mendukung fleksibilitas kerja dan work-life balance, terapkan kebijakan yang tegas terhadap pelajaran di tempat kerja.
Kesimpulan pada video kali ini, jumlah pekerja perempuan lebih sedikit daripada pekerja laki-laki, dan gaji perempuan dan laki-laki berbeda. Terkadang gaji perempuan lebih rendah dan tidak sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.